Hai Mam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel aku Eli Arianti. Di video kali ini aku mau sharing tentang bagaimana cara menstimulasi bayi supaya bisa cepat berjalan. Simak terus videonya sampai selesai. Oke Mam, di video kali ini aku mau sharing cara menstimulasi anak supaya bisa cepat berjalan. Dan aku mau ngasih tahu dulu sama kalian kalau aku di sini bukan dokter dan aku juga bukan ahli tenaga medis. Jadi ini aku sharing berdasarkan pengalaman sendiri. Aku belajar dari internet, entah itu aku lihat di YouTube, di Google, ataupun di sosial media lain. Dan aku terapin ke anak aku. Alhamdulillah, anak aku bisa jalan di usia 10 bulan. Dan aku nggak pakai bantuan push walker. Mungkin untuk baby walker, aku pernah pakaiin dia selama 1 minggu aja. Jadi waktu itu aku dipinjemin sama kakak ipar aku. Katanya biar cepat bisa jalan. Tapi emang sebenarnya kan kalau untuk baby walker udah nggak disaranin karena bisa menghambat otot-otot di bagian kakinya. Dan kebetulan Ken juga pas aku pakein, awal-awalnya dia seneng gitu ya pakai baby walker. Tapi cuma sebentar dia minta turun, nangis-nangis minta turun. Jadi aku nggak lanjutin, cuman kurang lebih 6 sampai semingguan aja dipakainya. Nah, kapan sih anak udah bisa berjalan itu? Pada umumnya anak akan bisa berjalan pada usia 11 sampai 18 bulan. Jadi kalau misalnya ada yang belum bisa jalan di rentang waktu yang udah aku sebutin tadi, itu masih normal ya, Mam. Kalau misalnya udah lebih dari 18 bulan, masih belum bisa berjalan, Mams bisa konsultasikan langsung ke dokter spesialis anak. Atau Mams bisa cari tahu dulu riwayat keturunannya, barangkali ada keturunan yang memang riwayat jalannya itu lebih dari 18 bulan. Biasanya faktor keturunan juga cukup kuat ya. Nah, Mams, di sini aku juga bakalan cantumin video step by step-nya saat aku menstimulasikan untuk bisa cepat berjalan. Tapi ada juga beberapa yang nggak ada videonya karena tidak setiap saat aku pegang handphone untuk tag video gitu ya. Dan nanti akan aku sematkan videonya di sebelah sini atau di sebelah sini. Oke, langkah yang pertama sebelum Mam menstimulasi anak untuk bisa belajar berjalan, Mam pastikan dulu anaknya sudah bisa duduk tegap dan duduk mandiri. Ini menandakan bahwa otot punggung dan otot panggulnya sudah kuat. Normalnya anak itu bisa duduk di usia 7 sampai 8 bulan. Untuk Ken sendiri, dia bisa duduk di usia 6 bulan akhir. Nah, untuk menstimulasi supaya anak bisa cepat duduk, Mams bisa menggunakan sandaran bantal atau bisa menggunakan sofa bayi. Kemudian si anaknya didudukin. Nanti Mams tarik-tarik si kedua tangannya, ditarik maju ke depan, terus Mams turunin lagi, majuin lagi, terus Mams turun lagi. Jadi nanti otot punggung dan tangannya itu bisa lebih kuat dan sedikit demi sedikit si anak pun akan bangun untuk mencoba duduk dan menegakkan badannya sendiri. Tapi pastikan juga sebelum Mams menstimulasi anak duduk, si anak harus sudah bisa tengkurap sendiri. Karena itu menandakan bahwa otot leher dan punggungnya itu sudah kuat. Takutnya kalau anak belum bisa tengkurap, terus Mams coba diduduk-dudukin, takutnya nanti ada kelainan di punggungnya. Seperti itu. Kemudian untuk langkah yang kedua yaitu merangkak. Fase ini sangat penting untuk anak sebelum berjalan. Biasanya anak akan merangkak pada usia 6 sampai 10 bulan. Namun ada anak yang melewati fase ini dan langsung berdiri atau berjalan. Padahal merangkak itu sangat penting bagi anak karena dalam fase ini anak akan belajar menopang badannya sendiri dan belajar berpindah tempat secara mandiri. Sehingga nanti otot punggung, leher, bahu, dan lengannya akan semakin kuat dan siap untuk memasuki fase selanjutnya yaitu berjalan. Langkah selanjutnya yaitu berdiri. Jadi sebelum memasuki fase berjalan, anak harus sudah bisa berdiri dulu ya, Mam. Umumnya anak bisa berdiri pada usia 7 bulan. Untuk mensimulasinya, Mams bisa menggunakan alat apapun atau mainan apapun yang aman, yang bikin si anak itu tertarik dan antusias untuk mengambil mainan itu. Misalnya Mams menggunakan salah satu mainan, terus Mams simpan di atas meja atau kursi yang bisa memancing si anak itu mau untuk berdiri gitu. Atau Mams bisa menggunakan cara aku, jadi aku itu pakai poster. Jadi Ken itu sangat tertarik banget sama poster yang warna-warni, yang ada berbagai macam bentuk, huruf, binatang,
atau huruf hijaiyah. Karena waktu itu aku sempat ajak main Kian ke rumah kakak aku. Di sana ponakan aku tuh nempel-nempelin poster kayak perkalian, terus tambah-tambahan. Aku ngebelakangin si poster itu. Pas aku gendong dia, dia tiba-tiba ketawa-ketawa sendiri. Terus kayak dia tuh pengen nyentuh si poster itu. Pas aku nengok, ternyata dia ngeliatin si poster punya ponakan aku. Jadi aku terinspirasi buat nempelin si poster-poster yang kayak gini. Aku tempelin 3 poster di dekat tempat main dia. Jadi di bagian bawahnya, di bagian bawah poster itu, aku simpan kayak kasur lantai. Terus aku tumpuk lagi pakai bed cover. Terus di pinggir-pinggir dekat temboknya, aku simpan bantal sama guling supaya kalau misalnya dia berdiri terus jatuh itu nggak langsung kena tembok gitu bagian kepalanya. Jadi Kian itu tertarik sama poster itu dari usia 4 bulan. Dia tuh udah mulai berdiri, minta berdiri-berdiri terus karena pengen lihat si poster-poster itu. Jadi itu lumayan membantu banget ya si poster itu. Jadi dia cepat berdiri karena dikit-dikit dia naikin bantal sama guling yang dekat pinggir-pinggir temboknya itu buat ngeliatin si poster. Jadi aku cuman merhatiin dia dan jagain dia di bagian belakang supaya kalau dia terjatuh kita bisa langsung tangkap dia gitu. Oke, langkah selanjutnya yaitu explore perabotan rumah. Nah, setelah anak bisa berdiri, meski dia harus masih berpegangan, anak pasti sudah mulai mengeksplor barang-barang yang ada di rumah. Entah itu meja, kursi, bahkan galon kosong pun bisa jadi bahan untuk dieksplor. Nah, Mams, jangan pernah melarang anak untuk mengeksplor barang-barang yang ada di rumah. Kenapa? Karena itu bisa membantu anak supaya cepat berjalan. Misalnya, dia pegangan ke kursi, terus dia dikit-dikit berjalan, miring-miring, mengikuti si panjangnya kursi, atau bisa meja juga. Nah, untuk Ken sendiri, biasanya dia itu dorong-dorong galon kosong dan kursi makannya. Kalau kursi makannya itu nggak lumayan berat ya, kalaupun dia dorong, itu nggak akan cepat, jadi bisa ketahan gitu kalau misalnya dia mau jatuh. Nah, untuk dia pas dorong galon, biasanya aku tahan si bagian depan galon supaya badan anak itu ketahan gitu, supaya dia nggak jatuh. Karena kalau galon itu kan ringan banget, jadi gampang untuk didorong. Kecuali kalau misalnya anaknya udah bisa nahan sendiri, baru aku lepasin tanpa aku tahan di bagian depannya. Dan di sini tuh aku nggak pakai push walker karena biasanya anak tuh mudah bosan dan berganti ke barang yang menurut dia menarik. Tapi kalau Mams misalnya udah terlanjur beli push walker itu bisa digunakan. Tapi untuk push walker juga hampir sama seperti galon ya. Jadi dia tuh ringan. Kalau misalnya didorong itu cepat banget. Jadi kalau anak yang baru mulai dorong-dorong sedikit-sedikit itu pasti harus ditahan di bagian depannya. Jadi meskipun pakai push walker, Mams harus selalu memperhatikan si anak ya. Langkah yang kelima yaitu memapah anak. Jadi ajarkan anak untuk mulai melangkah dengan cara Mams memegang bagian ketiaknya. Kalau dirasa dia sudah lancar menapakkan kakinya, terus dia udah kuat melangkah, perlahan Mams pindahkan pegangannya ke bagian tangannya. Jadi pegang kedua tangannya, terus suruh dia melangkah, muter-muter rumah, terus misalnya diajak keluar sambil nginjak-nginjak rumput, itu lebih bagus. Jadi jangan langsung dipakein sandal atau alas kaki lainnya, karena bagusnya itu dia langsung menapakkan kakinya di lantai atau di rumput atau di tanah, supaya nanti si telapaknya itu lebih kuat dan bisa melatih otot-otot di bagian kakinya. Kalau misalnya Mams melihat anaknya sudah lancar berjalan dengan dipegang kedua tangannya, perlahan Mams lepaskan salah satu pegangannya. Nah, di tahap ini anak itu lumayan lama ya Mams menyesuaikan atau menyeimbangkan badannya dari asalnya dipegang dua tangan menjadi cuman dipegang satu tangan doang. Kurang lebih semingguan itu sampai dia benar-benar lancar. Nah, setelah anak bisa berjalan lancar, cuman dipegang dengan satu tangan, gak akan lama lagi anak bakalan bisa berjalan, Mams. Langkah yang keenam, yaitu sering-sering mengajak anak untuk bermain keluar atau outdoor. Jadi, Mams bisa membawa anak bermain di luar dengan telanjang kaki. Dia injak rumput, dia injak tanah atau tembok di luar rumah. Itu kan ada teksturnya, nggak seperti lantai yang cuma polos dan datar doang gitu. Jadi itu bisa lumayan melatih si otot-otot kakinya supaya lebih kuat. Mams sudah bisa mengenalkan anak menggunakan sandal. Jadi bisa bermain keluar, misalnya ajak anak bermain sore, main sama teman-temannya, teman-teman sebayanya, atau setiap Mams mau pergi ke warung, itu
ajak anak sambil dia pakein sendal. Pasti nanti pertama kali dia pakai sendal itu dia nggak akan mau jalan. Dia pasti diem, terus nggak mau karena dia ngerasa canggung ada sandal yang nempel di kaki dia. Biasanya kan cuma telanjang kaki. Dan itu juga nanti akan merubah keaktifan si anak pas sandalnya dibuka. Setelah si sandalnya dibuka, pas mama masuk ke rumah, itu si anak tuh pasti merasa kayak bebas dan lebih terbiasa lagi untuk berjalan. Karena itu sih yang aku rasain. Anak aku awalnya jarang banget keluar, jarang banget aku ajak main. Dia cuman belajar jalan di dalam rumah doang. Pas aku ajak keluar, itu pas dia udah bisa jalan cuman pegangan satu tangan. Aku ajak keluar, dia benar-benar diem selama 2 hari mungkin ya. 2 hari itu dia nggak mau jalan. Tiap aku ajak keluar tuh pasti diem, terus ngeliatin orang-orang di luar. Terus tiap ada suara dia tengok. Pokoknya banyak banget drama. Jadi di situ kesabaran mam sangat diuji. Karena dari depan gang ke dalam rumah aja, yang cuma berapa meter, itu bisa sampai setengah jaman loh mam. Tapi itu efeknya sangat luar biasa banget. Pas anak aku buka sendal, aku terbiasa bawa dia main keluar, pas di dalam rumah dia semakin aktif dan semakin lancar jalannya. Nah, untuk langkah yang terakhir, Mams bisa ajarkan anak untuk melangkah, mulai melangkah perlahan tanpa pegangan, sehingga bisa berjalan mandiri. Caranya hampir sama seperti tadi, cuman kalau ini mainannya nggak usah disimpan di atas kursi atau di atas meja. Mams bisa pegang langsung, terus posisikan untuk ada di arah sebaliknya dari anak. Nanti tunjukin mainannya, biar dia mau melangkah untuk ngambil mainan itu. Pastikan si mainannya itu yang menarik untuk si anak. Bisa Mams pakai mainan kesukaan dia atau apapun yang berbunyi sehingga si anak itu mau melangkah gitu. Tapi itu nggak berlaku buat anak aku karena kalau dia misalnya disuruh jalan, kalau dia fokusnya ke si mainan, terus kita suruh jalan, dia tuh nggak akan mau jalan. Jadi aku pakai cara pas dia tuh lagi kayak nggak sadar gitu loh. Jadi aku nyalain TV di sebelah sini, terus aku simpan kan itu di lawan arahnya. Aku kasih mainan buat dia pegang sendiri. Terus sambil aku nyalain TV di acara kesukaan dia, aku liatin acaranya Upin Ipin. Terus sambil dia mainin mainan dia yang dia pegang, dia tuh sambil melangkah perlahan-lahan tanpa pegangan sama aku, tanpa pegangan kemanapun, entah itu ke tembok, ke kursi, atau ke barang lain, sambil ngeliatin si Upin Ipin, sambil mainin mainan dia pakai tangan, terus dia ngeliatin ke TV, dia itu sambil jalan melangkah, selangkah 2 langkah. Ini aku liatin videonya di sebelah sini ya. Jadi ini tuh dia tuh sambil nonton TV, sambil main, pegang mainan dia, terus dia secara tidak sadar dia melangkah. Nah udah kayak gitu baru aku panggil, hai Kian, dia sini, ayo jalan, semangat, dia sambil ketawa jalan dan alhamdulillah lancar sampai sekarang. Dan alhamdulillah di usia yang ke 10 bulan kan udah bisa jalan, dan sekarang udah 1 tahun, udah pinter lari-lari. Sekarang lagi ada di fase yang lumayan membuat kita capek dan sangat menguji kesabaran. Nah seperti ini, dia udah kayak belut pengen turun ngacak-ngacak semua dan sangat menguji. Semangat Mams! Nah Mams, dari beberapa cara menstimulasi anak supaya bisa berjalan itu kembali lagi semuanya kepada kemampuan masing-masing anaknya. Jadi ada yang bisa langsung cepat berjalan, ada juga yang udah melakukan semua simulasinya, tapi si anaknya masih belum mau melangkah. Mams jangan berkecil hati, tetap semangat untuk selalu ngajarin anaknya, karena tidak bisa disamaratakan, kemampuan setiap anak itu pasti berbeda. Oke Mams, itu dia cara aku untuk menstimulasi anak supaya cepat berjalan. Semoga bisa menginspirasi Mams-Mams semua yang sedang belajar untuk mengajari anak-anaknya supaya bisa cepat berjalan. Dan semoga anak-anaknya bisa cepat jalan, sehat semua dan tanpa terkendala apapun. Oke, terima kasih sudah menonton sampai selesai. Seperti biasa, kalau Mams suka dengan video ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, komen, dan share ke sosial media yang Mams punya. Sekian dari aku, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.